Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Generasi Optimal Channel, bekerja sama dengan Universitas Terbuka UTHR Harm Reduction. Kali ini kita kedatangan tamu cukup mempunyai sejarah di lapangan ya terkait dengan harm reduction. Kita lanjut ini di part 2. Kemarin sudah kita bahas dengan salah satu penggiat harm reduction juga, Dr. Ferry Kamil. Kali ini saya ada tamu penggiat harm reduction yang sudah karatan lah, nggak bisa diamplas tuh. Kalau udah kalau udah karat tuh mau dicat kayak gimana, hasilnya begitu juga. Oke, selamat siang bro. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang? Baik, alhamdulillah nih. Ini sesuai dengan pelajaran kan tentang history harm reduction. Kita ingin bebedah langsung pelaku-pelaku yang ada di lapangan nih. Bung Husen nih, bro, kira-kira situasi itu waktu itu lo tahun berapa ya terlibat di dalam harm reduction itu ya? Oke, gue sendiri mulai terlibat langsung sih sekitar akhir 2003 emang ya. Nah, cuma untuk terlibat langsung sekitar 2003 waktu itu di program lapas di Bogor, 2003 masuk 2004. Nah, untuk program outreach-nya mulai di 2004 itu. Mungkin bicara awal ya, karena background gue juga pengguna gitu ya. Pengguna nafsa suntik juga. Gue awal-awal ngedenger teman 2002, 2001 gitu ya. Ada program nih, katanya ada di Jakarta bagi-bagi jarum atau gimana. Nah kami sendiri, kebetulan waktu itu kan zaman ramai di kampung Bali atau apa gitu ya. Itu gak terinform kita. Teman-teman susah dapat jarum, susah dapat apapun itu sulit gitu. Ada saat awal 2000 ya. Iya. Ada programnya, ngedengar programnya, tapi kita nggak pernah tahu ini tuh di mana sih. Manggungnya nggak ada. Tetap aja kalau beli jarum ya di Jatinegara, kalau nggak di Pramuka. Itu kalau di Jakarta, tapi kalau di kota-kota kayak di Bogor, kita nggak tahu di mana itu ada. Nah, 2002 itu masuk rehab. Nah di situ ditawarin lah program untuk di lapas. Di lapas, awalnya di lapas. Di lapas gue awalnya di lapas. Nah mulai tahu nih, oh ada program nih harm reduction, tapi khusus waktu itu masih baru di Jakarta itu baru 3 YPI, ya di Kampung Ambon, Kios Atmajaya yang sekarang gua yang pegang, dan satu lagi PPKUI di Depok. Ya itu gua mulai dari awal di lapas itu. Berjalan di lapas, jadi relawan di lapas. Mulailah ada scaling up tuh, waktu itu ASA program 2004 untuk scaling up layanan harm reduction. Program pengembangan program di beberapa wilayah. Dan awalnya harm reduction yang khususnya untuk penjangkauan itu adanya cuma di wilayah Jakarta, Medan yang awal, Medan, Jakarta, Bandung. Awal ya, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang. Itu yang awal, yang untuk ASA program. Tapi yang untuk IHPCP pada saat itu udah ada Jakarta, Makassar, Bali. Ya saya ingat gue itu. Itu tahun itu awal-awal 2004 ya, 2004. Yang pertama kan fase, jadi kalau dibaginya fasenya itu awal 2002 itu YPI, terus Kios, terus satunya lagi PPKUI. Nah yang second land-nya itu yang ada Medan, Galatea, terus Jakarta tambah Karisma, terus di Bandung ada Bahtera, terus di Semarang ada YBS waktu itu, terus ada di Surabaya ada Sadar Hati, dan di Talenta Surabaya, di Malang baru ada Sadar Hati. Tapi kalau karena kami yang kedua, maksudnya nggak terlalu berjauhan, kami adanya mulai dari lapas dulu waktu itu. Nah gue mulai kaget nih, loh
bagi-bagi jarum suntik gitu ya. Sedangkan gue background gue rehab dong, abstinence dong, ya kan? Bertentangan dengan apa yang gue lakukan gitu. Iya, iya, iya. Nah, kebetulan gue di challenge waktu itu oleh direkturnya dia kita pada saat itu. Oh, Lu mau masih nggak ya? pegang masih sama David Warren? Mm. Buat dia itu program yang udah biasa ya. Mungkin kita kenal namanya Indigenous Leader Outreach Model itu ILOM. Elom ya. Ikut pelatihan ILOM 2004 itu. Nah, gue mulai mikir, oh ini yang gue butuhkan dulu loh, Bang. Hmm. Gimana gue tuh perlu ada yang ngopenin, gue perlu ada yang ngasih tahu siapa yang di mana rujukan, ke puskesmas mana, di jarum suntik gimana. Awalnya bertentangan dengan hati gue. Gue kan nganut abstinensia ya, abstinence gitu yang nggak make. Oh ini orang dikasih. Oh ternyata perubahan perilaku nggak sebegitunya. Betul. Nggak cuma jadi ada opsi di mana yang tadi Amang sampaikan. Kenapa mesti harm reduction? Harm reduction kalau menurut gua dari framing gua adalah harm reduction itu memberikan opsi pada orang yang nggak bisa berhenti secara sempurna. Betul. Ya kita belum ngomongin HIV ya, tapi buat orang yang berhenti nggak bisa berhenti secara sempurna ya harm reduction pilihan. Seperti itu, Mak. Jadi pada saat awal itu gua ngelihat ini program apa sih, datang ke layanan, datang bawa jarum suntik, orang yang petugasnya pada mabok gitu ya, apaan ini? jangan ini udah turunan dajjal datang ini. Iya, Sen. Itu menarik sekali, Sen. Terus saat itu bagaimana tantangannya saat itu, Sen? Terkait dengan harm reduction, dengan kan bagi-bagiin jarum, melakukan pendekatan. Nah, kira-kira tantangannya bagaimana saat itu? Ya, tantangannya pada saat itu mungkin kita tertantang emang. Gua di awal itu, gua masuk akhirnya karena indigenous, gua di Bogor ngerekrut lah mulai pada saat itu empat orang petugas lapangan. Itu amazed ya, itu ini pengalaman yang menurut gua paling apa ya, merinding gue nih. Gue bayangin bro, gue ngecek 114 orang, 83 positif, Ren. Hampir 90% ya. 90% pada saat itu ya. Jadi di satu circle gue ambil 114 atau 130, pokoknya di atas 80%-nya itu. Nah, angka itu ditangkap lama beberapa teman-teman di dinas. Gue bilang ini ada temuan nih kayak begini nih, apa yang harus kita lakukan? Oke, sebelum kita lanjut ke upaya-upaya, kita lihat dulu yang satu ini. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi, tiap generasi ada zamannya. Generasi optimal. Oke, kembali lagi di channel Generasi Optimal. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, tiap generasi ada zamannya. Tadi kita sudah cukup mendengar terkait ini salah satu pelaku harm reduction. Wow, cukup lama juga nih. Pelaku sejarah harus diinventarisasi nih. Kita cari-cari. Tapi aku juga pengen cari-cari tahu yang lain nih, teman-teman yang kemarin Mas Ferry, Lusen, dan mungkin masih banyak lagi pelaku-pelaku di lapangan ya. Sen, kalau tadi lu bicara terkait dengan apa kendala ya, terus dari kendala itu upaya yang teman-teman lakukan saat itu di Bogor tuh gimana tuh untuk meyakinkan, oh ini jarum suntik Pak untuk program pencegahan bagaimana pecandu jangan tertular HIV/AIDS nih. Ini ada bagian sebuah konsep pragmatis menekan epidemi HIV/AIDS. Bagaimana lo meyakinkan hal itu, Sen? Padahal itu kalau bicara tahun-tahun kayak gitu tuh alah ini orang pada orang gua sekatnya gitu. Banyak berapa daerah gue juga pernah ngalamin, Sen, gitu, dari janitor sampai direkturnya Di bawah. Daerah mana tuh? itu Kayak pernah denger. gue pernah ngalamin dan itu cerita gue nanti di podcast berikutnya. Oke. Apa dari tangan apa upaya apa lo lakuin sama teman-teman saat itu, Sen, dengan situasi seperti itu? Oke, Mang. Jadi pada saat itu Lakil As ya, maksudnya kita beruntung program nggak lama
bisa dibayangin Mang, ini nih menarik, ini yang sebelum gua cerita itu. Ini menjadi dasar ya. Dulu pada saat itu kita pure bergerak, nggak punya dasar hukum. Betul. Kita bergerak nggak punya dasar hukum yang teman-teman yang saya tahu aja jalanin dulu. Pada saat itu kan Permenkes 567 2006 tentang harm reduction itu baru keluar 2006. Kita jalan 2004. jadi pendekatannya itu memang pendekatan itu memang agak absurd pada saat itu. Dengan dinas kesehatan yang mau mendukung, dengan dinas kesehatan yang membantu kita mendukung. Tapi kan itu nggak agak berlawanan dengan apa? Dengan realita di lapangan itu sendiri. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita datang ke Sat Narkoba. Nah, pada saat terjadi penggerebekan di tempat kami itu, Sat Narkoba itu kan ada 2 orang, Mang. Jadi pas masuk saya udah bilang ke mereka, jarum jangan dipegang, Pak. Jarum jangan dipegang. Nah, mungkin dia penasaran, curious, dia ambil di box jarum itu 2 ember itu, dia masuk tangannya dan dia ketusuk. Ketusuk saya terus masuk, dibawalah kami semua 13 apa 13, gua sih nggak ke bawah tapi 13 orang. Ini lihat nih, ditunjukin dia ini jarum semua, jadi ini ada pada saat itu dia mau menyidik kita dengan barang bukti ada jarum suntik pada saat itu ya. Yang gua rasa seperti itu karena nggak di semua teman-teman selain tes urin, kalau nggak salah tes urin doang, nggak ada barang bukti lain. Betul. Nah, datanglah saya kan sebagai program manager ke situ, gue bilang ini jarum suntik apa? Nah, baru di situ gue cerita bahwa begini di Bogor ada kasus begini-begini, ya Pak, dari 13 ini Bapak bisa ini, saya bilang Bapak bisa tentuin nggak mana yang positif HIV? Mana yang positif HIV di antara kami? Oh nggak ada, kalau HIV mah hitam begini. Coba saya bilang ini untuk ini ya, kalau lu mau keluar, gue bilang anak-anak kalau lu mau pada keluar siapa yang positif HIV? 10 orang kan? Jadi 100. Nah, dia kaget kan? Dia bilang sebanyak ini Mas, iya. Nah di situ kita educate nih penularannya begini. Terus si polisinya bilang tadi saya ketusuk Mas, ya gimana? Wassalam itu. Dari berjalannya waktu keluarlah Permenkes 567 itu 2006 dan terus ada, kalau ingat itu ada Permenko Kesra nomor 2. Permenko Kesra ya. Nah, nomor 2 tahun 2007. Nah itu kan leading sektornya di kepolisian ya. Nah itu kita mulai berjalan. Tapi antara 2005 sampai 2007 itu memang tantangan, Mang. Iya. Iya, tantangan. Pada saat itu kan berbarengan antara harm reduction outreach dengan PTRM ya. Tapi itu sangat-sangat menantang buat kami. Jadi kita sendiri juga merasakan pada saat itu berjuang ya, maksudnya berjuang bagaimana komunitas involved, kita teman-teman bisa fight buat hak kita. Juga harm reduction perlu diingat, perlu digarisbawahi di sini bahwa harm reduction juga yang membuat penguatan di komunitas sampai adanya jaringan komunitas pengguna nafsa itu karena harm reduction. Itu yang sekarang dilupakan sama anak-anak sekarang. Bahwa program harm reduction itulah yang membuat ada penguatan di komunitas pengguna nafsa pada khususnya. Dan jadi itu harus highlight dan menjadi sebuah dampak konsep program HIV ya, bisa digunakan kalau bicara karena dia konsep ini menggunakan epidemiologi dan etnografi. Jadi dua sub itu dipadukan. Jadi yang program harm reduction itu yang seperti ini, yang teman-teman turun ke lapangan, bawa jarum, ngasih edukasi, ngasih konseling dasar, itu yang harusnya dilakukan gitu, bukan harm reduction bukan di puskesmas seperti yang sekarang itu ya, bukan lu nyatet orang di puskesmas, enggak, tapi harm reduction itu mungkin yang masih melihat khususnya gua yang generasi awal itu masih dilihat sebagai generasi yang konservatif gitu, yang masih melihat pada patternnya
harm reduction itu ya harus turun di lapangan, lu harus bau-bau knalpot gitu ya. Yang nggak bisa kalau harm reduction kayak harus ada split-splitnya dikit, harus ada giting-gitingnya dikit gitu ya. Ya nggak. Atau lapangan nih berarti dia. Oke, Nah, kita itu lanjut nanti. Oke, kita akan kembali lagi dengan jarum karena tadi kalau nggak tahu lapangan berarti puskesmas menjadi strateginya. Oke, kita balik. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Generasi optimal. Oke, kembali lagi di Generasi Channel Optimal. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, setiap generasi ada zamannya. Jos, lumayan nih. Diskusi ini cukup lumayan nih dan cukup berdaging nih. Oke, Sen. Tadi lu bicara dengan upaya-upaya, Sen. Upaya-upaya yang lu lakuin Bogor bahkan di Jakarta ya, pengalaman. Ya, gue tau loh, track record lo tuh di lapangan tuh luar biasa sekali nih. Lo banyak juga pengalaman ya, dibanding gue ya gue belum seberapa lah. Gue hanya nggak punya kesempatan untuk di lapangan saja gitu. Oh ya Sen, saat lo melihat di dalam situasi 2009 hingga sampai 2010 hingga sampai saat ini, gue melihat situasi harm reduction ini berubah gitu. Apa sih yang mengakibatkan harm reduction di Indonesia berubah, Sen? Memperhatikan di dalam situasi ketika gue juga pernah bermain di situ ya, di ranah harm reduction ya, sampai sekarang ya. Tapi polanya itu berubah, lama-lama menjadi berubah ya. Yang tadi kan kita nggak sempat singgung juga tadi tuh. Sekarang tuh harm reduction tuh di puskesmas, bukan di lapangan. Nah, kira-kira yang lo lihat ini, ya mungkin nanti gue mau tanya juga sama yang lain itu. Kenapa pola itu berubah, situasi itu berubah? Apa yang menyebabkan harm reduction di Indonesia itu berubah, Jan? Kalau gue lihat kita secara skema programatik, secara skema programatik di nasional itu sendiri untuknya di Indonesia, kita nggak siap tuh. Maksudnya untuk merubah, untuk cepat berubah gitu, untuk melihat kalau kita tadi yang disampaikan Amang bahwa pendekatan outreach itu epidemiologi dan etnografi. Kita nggak pakai itu sekarang. Kita nggak ngelihat acceptable risk yang harusnya ada gitu. Maksudnya dengan 2005, 2002 gua mulai itu sampai dengan 2000 ya terakhir 2015 lah yang masih kayak begitu. Ketika gua masih Kiasat Majaya sampai dengan sekarang itu nggak ada perubahan. There is nothing change, friend. Jadi polanya masih seperti itu. Orang masih contoh lah kayak gini Bang. Contoh untuk apa namanya untuk intervensi gitu ya. Intervensi yang harusnya kayak layanan alat suntik steril. Penghitungannya juga udah nggak seperti ini, nggak dihitung dengan ini harusnya dihitungnya seperti apa sih? Kita siap nggak kalau pada satu saat orang udah nggak pakai heroin lagi? Kalau kita nggak siap nggak kalau misalkan di satu saat pola drug user itu berubah. Itu yang kita nggak ready yet buat itu. Adapun ketika kita mulai ya, terutama gua nih 2 tahun ke belakang itu bikin intervensi dengan tim Inggris, intervensi pada pengguna amfetamin, metamfetamin khususnya, itu nggak ada respon dari pemerintah. Atmajaya 2018 sudah buat IBBS untuk metamfetamin use, itu juga nggak terlalu direspon karena skemanya masih skema yang lama. Skemanya masih baru patokan programnya itu, indikator programnya itu masih jarum suntik, akses layanan terhadap pemeriksaan atau tes, dan yang terakhir metadon. Sekarang kalau kita ngomongin metadon, zatnya aja udah berbeda. Nah, dengan zat yang berbeda itu kemungkinan kecil orang mau ngakses metadon sekarang. Jadi kalau aku melihatnya bukan harm reduction nggak mati, nah, nggak mungkin kalau kita ngelihat mati suri mungkin ya. Tapi karena memang model intervensinya yang nggak berubah dari kita, seperti itu. Jadi konsepnya itu nggak seperti dulu ya. Dulu tuh agak memang pendekatan sebuah apa yang disebut pragmatis dan pendekatan jangka pendek. Epidemiologi dan etnografi itu memang digunakan ya, dan
ya istilahnya dalam bahasa program tuh untuk menyelesaikan sebuah masalah tuh dari ujung sampai akhirnya endingnya tuh terlihat gitu. Tapi kalau gue perhatikan saat ini memang ya gue sempat melihat juga mengamati. Jadi kayak petugas sensus ya. Betul, Pak. Tapi gini, sebagai orang awam aja. Ketika kita melihat bentuk intervensi, kita ada indikator, bro. Ya. Indikator ditemui, oke, diberikan edukasi, terus dirujuk, ada tes. Nah, finish sampai di situ. Tapi kalau kita melihat secara luas, yang tadi sampaikan Amang kan kebutuhan mereka bukan cuma itu, bro. Kebutuhan mereka bukan cuma itu. Nah, yang menjadi mengganjal buat gua sekarang ini adalah ada satu intervensi, ya, gua nggak mesti sebutkan di wilayahnya mana, sebuah intervensi harm reduction, yang dijangkau hampir 60 hampir 100 orang. Lu tahu jarum yang terdistribusi? Jarum yang terdistribusi itu 0. Hah? Itu harm reduction ya. Harm reduction. Gue bacanya juga, gue program manager ya, 10 tahun lebih gue jadi program manager. Gue bakal marah itu yang gue curigai adalah lu sebenarnya ngejangkau siapa? Itu program demand reduction kali itu. jadi oh seperti kayak gitu ya situasinya. Iya, situasinya itu yang menjadi gambaran. Yang masih buat saya ya yang termasuk masih make sense itu di Indonesia ada harm reduction itu Bandung, Manado, terus di wilayah Depok tuh di dekat-dekat RSKO. Yang lainnya sih, gue bisa jamin yang lain-lainnya sih ya so-so lah ya. Karena harm reduction ya balik lagi buat gue yang konservatif gitu, harm reduction itu jarum. Maksudnya harm reduction itu lu gimana ngukur intervensi lu, gimana lu ngukur edukasi lu benar kalau jarumnya nggak terdistribusi. Seperti itu Bang. Jadi memang mungkin ini kali ya, mungkin harus ada dua klasifikasi gitu ya. Kalau misalkan dia udah nggak kenceng tuh intervensinya bagaimana? Kalau memang sulit untuk melepas sebuah ketergantungan itu bagaimana mungkin itu. Tapi jangan sampai jarumnya kosong, tapi bukan harm reduction. Oke, seperti itu sih. Nanti kita kembali lagi lihat iklan dulu yang mau lewat ini ya. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Generasi Optimal. Oke, kembali lagi di channel Generasi Optimal bekerja sama dengan Universitas Terbuka Harm Reduction (UTHR). Kita sudah hampir 1 jam nih, 60 menit lah. Itu udah daging semua yang kita bedah ini, mulai dari screening up program, upaya-upaya yang dilakukan, tantangannya tadi menarik juga itu. Banyak sudah hal-hal yang sudah kita temukan di sini. Nanti kita akan lihat lagi dengan narasumber yang lain. Ini kan pendapatnya Husen dan Amang, tapi orang yang berbicara memiliki pengalaman di lapangan. Oke Sen, sebagai closing statement, apa yang seharusnya harm reduction di Indonesia nih kembangin nih untuk kedepannya nih, atau bagaimana kita nih ya sebagai penggiat nih, sebagai generasi yang optimal nih. Kita masih optimal nih Sen. Pasti dong. Apa yang bisa lo berikan untuk harm reduction untuk teman-teman yang penonton di generasi optimal ini? Ya kan bro? Oke. Kalau gue ngelihat ya sekarang ini ya tadi kalau dibilang ya kita buang ahli, kalau gue sih saya declare gue ahli di harm reduction. Ya kalau ya ahli dalam pengalaman ya, mulai dari turun lapangan. Kalau gue ngelihatnya kita perlu adjustment, kita mungkin perlu duduk bareng lagi, stakeholders, community, terus CSO-nya itu sendiri, buat lihat ini udah dulu kita hampir 5 tahun sekali bikin milestone, bikin apapun itu. Cuman yang sekarang kejadian bro, kita nggak bisa kita seolah-olah stuck di sini.
stuck dengan apa namanya, dengan konsep note yang dibuat dalam hunting request ke Global Fund itu. Jadi akhirnya fokus di situ aja gitu. Kita hanya fokus di harm reduction itu, ada sebuah intervensi kepada pengguna nafsa suntik yang mengharuskan mereka untuk VCT atau akses jarum. Cuma di situ, sampai di situ. Cuman kita perlu untuk stakeholders itu juga untuk perlu melihat gitu, bahwa di Global Fund yang terakhir ini untuk tahun 2024 ke depan, mereka sudah mulai ada interest untuk menjangkau pengguna nafsa lain, terutama yang metamfetamin. Karena fenomena ini bukan cuma di Indonesia, cuma di beberapa di regional atau di global pun terjadi. Ada kecenderungan orang udah agak khawatir untuknya. Makanya sebagai closing statementnya itu, ayolah sebagai pemerintah berubahlah, kita bikin intervensi, kita duduk bareng. Maksudnya kita shifting intervensi ini menjadi bagaimana mengembangkan intervensi yang cepat, ya sama kayak harm reduction yang pragmatis, jangka pendek, melibatkan komunitas. Jadi memang kalau program harm reduction ya sebaiknya dilakukan sama komunitas yang punya persoalan adiksi juga ya. Betul. Jadi mereka yang bukan komunitas drugs ya. Benar. Jadi kalau dikerjakan dengan komunitas yang lain ya aslinya seperti ini kali ya. Bisa jadi. Maaf, saya hanya. Oke, terima kasih. Thank you, Bang. Udah semuanya sudah tergali nih. Ini versinya Husen dan Amang di dalam podcast ini. Jadi ya, kalau ada yang mau debat juga oke. Kalau mau dipecah bedah silakan aja, silakan. Ya, boleh, silakan. Ya. Kalau ada yang mau kontra boleh. Kalau ada yang mau kontra. Kita bisa bedah langsung ya, kalau memang ada beberapa hal yang kurang yang nggak, wah ini tahu gitu ya, silakan gabung di podcast generasi optimal dengan CHR, duduk bareng kita diskusi apa yang harus kita bedah lagi untuk kedepannya di Indonesia nih, khususnya untuk harm reduction. Oke bro, thank you bro. Oke ya, thank you emang ya. Sehat. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Abdul Rahman dari Generasi Optimal dan UTHR mundur, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.